Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Taruni semester 2 Politeknik Alih Usaha Perikanan Kampus Bogor, Prodi Penyuluhan Perikanan, atas nama Sinta Dewi, kelas 2 PPB, nomor absen 44 dengan NRP 55196212894. Di sini saya akan mempraktekkan proses fermentasi ikan peda dengan tujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Teknologi Produksi Pengolahan Ikan Tradisional dengan dosen pengampu Ibu Lilis Supenti, SPI MSI MM, Ibu Dr. Tati Yulianti, ST MSI, dan Bapak Hendria Suhrawardan, API MSTPI. Nah, untuk ikan yang digunakan adalah ikan kembung dengan total beratnya itu 0,5 kilogram. Nah, untuk perlakuannya yaitu dengan pool tanpa membuka isi perut ikannya itu, jadi pool tanpa disiangi isi perutnya. Untuk penambahan kadar garamnya itu adalah 30% dari total berat ikan kembungnya. Tadi kan untuk ikan kembungnya itu 0,5 kilogram, berarti kalau 30% itu adalah 150 gram. Jadi ini full pada saat fermentasi pertama, langsung ditambahkan, tidak setengah-setengah, jadi full 30%. Baiklah teman-teman, sekarang kita lihat langsung bagaimana sih proses fermentasi ikan peda itu. Ayo kita lihat, jangan lupa disimak ya teman-teman. Oh iya, jangan lupa memakai apron, kemudian sarung tangan, dan masker ya teman-teman. Pertama-tama kita memakai apron ya, kemudian kita memakai kedua sarung tangan kanan dan kiri. Setelah itu yang terakhir kita memakai masker. Oke. Jika sirip ikan sudah dibersihkan, lalu kita cuci hingga bersih ya. Ikan yang telah dicuci hingga bersih, kita tiriskan di dalam keranjang. Kemudian siapkan garam 150 gram, toples bening untuk proses inkubasi, tali rapia, serta baskom plastik. Nah, inilah semua alat dan bahan. Kita buka toples bening tadi, kemudian kita beri toplesnya dengan garam sampai rata ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, lalu ikan kembung yang telah ditiriskan kita masukkan ke dalam baskom plastik ya, satu persatu. Total ikan ada 4 ekor dengan berat total 500 gram atau 1/2 kilogram. Kemudian kita tuangkan garam supaya kita bisa melapisi permukaan dari ikan kembungnya sampai ke bagian sirip insangnya ya, dengan rata seperti ini, karena metode yang saya gunakan tanpa disiangi bagian dalam perut ikannya, jadi cukup bagian luar dan bagian insangnya sampai rata. Jika sudah rata seperti ini, kita masukkan ke dalam toples bening yang sudah dilapisi garam tadi. Nah, seperti ini. Kita masukkan. Oke. Kemudian kita masukkan kembali dengan arah yang berlawanan ya, supaya rapih teman-teman. Seperti ini. Lalu kita lapisi bagian luar ikan yang atasnya itu dengan garam kembali, selapis demi selapis sampai merata ya. Nah, pelan-pelan saja, asalkan rata. Begitupun dengan dua sisa ikan kembung yang tersisa pun perlakuannya sama ya, dilapisi garam hingga rata. Oke, seperti ini sampai garam yang 150 gram itu habis, tidak tersisa di piring saya.
Oke, kita lanjut ke step selanjutnya. Toples yang terisi ikan kembung yang sudah digarami, kita tutup rapat. Kemudian kita siapkan tali rapia untuk mengikat toples bening itu supaya benar-benar kencang dan tidak ada udara yang masuk ke dalam. Seperti ini tampilannya. Didiamkan atau proses inkubasi selama 1 hari semalam ya. Setelah 1 hari 1 malam, itu dinamakan proses fermentasi pertama, yakni proses pengeluaran air di dalam ikan sehingga air yang ada di dalam ikan itu keluar dan membuat daging ikan kembung itu menjadi kompak seperti ini. Nih, jadi airnya itu keluar ya, bisa dilihat ya. Tuh. Yuk, sekarang kita lanjutkan ke proses fermentasi kedua, di mana garam yang ada yang masih menempel di dalam atau pada permukaan ikannya itu dibersihkan tetapi tidak dicuci, yakni garamnya itu dibersihkan dari sisa-sisa air, genangan-genangan air ini dibersihkannya, jadi tidak boleh dicuci ya teman-teman. Baiklah, setelah itu setelah garamnya sudah keluar, kita bisa jemur di bawah teriknya sinar matahari 2-3 jam. Oke, yuk kita lanjut. Inilah pembongkaran pada fermentasi pertama setelah proses inkubasi sehari semalam. Kemudian setelah dicuci dengan genangan air garam itu, kita siapkan nyiru atau wadah untuk penjemuran dan kita tata seperti ini. Ketika sudah ditata, kita jemur di bawah teriknya sinar matahari ya. Nah, seperti ini, jemur sampai benar-benar kering. Perhatikan juga tempatnya ya, seperti ini harus bersih. Pada proses penjemuran, jangan lupa dibolak dan dibalik ikannya supaya keringnya rata. Penjemuran ini dilakukan selama 3 jam. Setelah tadi dijemur selama 3 jam, kemudian kita masukkan ikan kembung yang sudah dijemur itu ke dalam toples yang tentunya bersih, tidak ada debu, pokoknya bersih, steril. Dimasukkan ke dalam toples ini, lalu kita kasih tali rapia seperti ini. Nah, yang kenceng supaya tidak ada udara masuk ke dalam isi toples ini, karena ada ikan kembungnya ya. Dan kita diamkan selama 1 minggu. Oke, setelah didiamkan selama 1 minggu, kita bongkar, kita buka, ternyata terbentuklah ikan peda yang kecoklatan ya teman-teman, seperti ini. Teksturnya itu atau permukaannya itu agak sedikit basah, tetapi sudah tidak ada air lagi yang menempel di toplesnya. Dan kita jemur di bawah terik sinar matahari sampai kering sebagai proses penutupan fermentasi atau menghentikan proses fermentasi. Setelah kering, kita kemas menggunakan kemasan plastik yang bernama Mika seperti ini. Oke. Agar semakin cantik dan menarik hati konsumen, maka diberi label kemasan. Inilah nama produknya, ikan peda nampol merek dagang Jaya Sentosa dengan berat bersih yaitu 236 gram. Tanggal produksi 7 Juni 2001, mutu terjamin, tidak mengecewakan.